Saudara, gempa dengan magnitudo 5,4 mengguncang Jayapura, Papua pada Kamis sore. Gempa yang berpusat di barat daya kota Jayapura mengakibatkan sejumlah bangunan rusak. Bangunan yang roboh di antaranya Mall Jayapura, gedung Pasca Sarjana Universitas Cendrawasih, dan beberapa bangunan lainnya retak. Beberapa bangunan dilaporkan roboh dan hanyut ke pinggir laut. Sejumlah warga di Jayapura, Papua merekam detik-detik kejadian gempa magnitudo 5,4. Mereka membagikannya melalui media sosial Twitter. Gempa membuat bangunan serta jalan retak dan terbelah. Tim SAR gabungan mencoba menyelamatkan warga yang hanyut dan tertimpa bangunan akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Tim medis mencoba melakukan penyelamatan darurat kepada warga. 4 orang meninggal dunia akibat gempa di kota Jayapura, Papua. Gempa bumi bermagnitudo 5,4 mengguncang kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap gempa tektonik tersebut terjadi akibat adanya aktivitas sesar aktif. Kepala BMKG Dwi ini berdampak dan dirasakan di daerah kota Jayapura dengan skala intensitas 5 mmi. Artinya, getaran dirasakan hampir semua penduduk dan membangunkan orang yang tidur ini ya. Dan dampaknya dapat mengakibatkan retakan pada dinding. Nah, untuk intensitas 5 mmi ini tadi dirasakan di daerah Jayapura. Kemudian untuk daerah Kabupaten Kerom tercatat guncangan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dan juga dengan intensitas 4 mmi itu kita bisa melihat lampu bergoyang, barang-barang yang tergantung bergoyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ginanti Rahmadini. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kami dari Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia, yaitu Saudara Wira Aditya. Di mana wawancara kali ini mengenai psikologi sisi kemanusiaan dalam media sosial yang dilakukan Saudara Wira Aditya mengenai penggalangan dana korban bencana gempa bumi di Jayapura, Papua. Assalamualaikum, permisi Bang. Waalaikumsalam, iya. Izin Bang, boleh minta waktunya sebentar? Iya boleh, silakan, ada apa? Jadi sebelumnya, perkenalkan, saya Ginanti Rahmadini dari mahasiswi Universitas Jambi Pendidikan Ekonomi. Izin mewawancarai Bang. Oh iya, boleh, silakan duduk. Terima kasih Bang ya. Baik Bang, di sini saya ingin mewawancarai Abang tentang dompet Imapesi yang Abang lakukan di Imapesi. Iya boleh. Jadi, bagaimana tanggapan Abang mengenai bencana yang terjadi di Jayapura pada bulan lalu? Mengenai bencana yang terjadi di Jayapura pada bulan lalu, yaitu pada tanggal 9 Februari 2023, yaitu bencana yang mungkin terjadi di awal tahun 2023 ya. Nah, yang namanya bencana mungkin kita tidak ada yang tahu kapan terjadi gitu kan. Nah, ya bencana itu terjadi ya di bagian wilayah timur Indonesia ya. Itu 5,4 skala Richter ya. Dan yang berita kita dapatkan itu ya ada korban jiwa itu 4 orang dan 2.000 orang mengungsi. Nah, dan selebihnya ya terjadi kerusakan bangunan. Nah itu, jadi ya tentunya bencana itu yang membuat kita prihatin ya. Nah,
mungkin itu. Oke, baik Bang. Selanjutnya hal apa yang membuat Abang dan teman-teman lain Imapesi mengeser penggalangan donasi bencana gempa di Jayapura tersebut melalui media sosial? Jadi ya kami dari Imapesi, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia, ya melakukan kegiatan galang dana yang namanya Dompet Imapesi. Nah, itu merupakan program kerja dari ya Imapesi. Nah, yang mana kami lakukan itu melalui digital ataupun online, itu melakukan galang dana. Jadi bagi para bagi masyarakat yang ingin membantu para korban jiwa bisa melakukan donasinya melalui online gitu. Selain memang kami dari Imapesi juga ada yang turun mungkin ke jalan, ke lapangan gitu untuk melakukan donasi secara langsung. Namun karena kita tahu ya Jayapura itu jauh di wilayah timur, maka kita lakukan ya secara online karena saat ini kan zaman udah canggih, makanya kita manfaatkan dengan baik kecanggihan yang ada saat ini itu dengan melalui donasi secara online, bisa via transfer dan sebagainya. Baik Bang, untuk keefektifannya apakah sepenuhnya efektif melakukan donasi penggalangan dana itu melalui media sosial? Ya baik, sebenarnya ya tentu itu efektif dan sangat membantu sebenarnya ya, karena sekarang dengan gawai pun dari HP ke HP pun kita bisa ya melakukan transfer ya kan. Nah itu, namun memang yang menjadi agak kesulitan itu bahwasanya ya untuk membangun kepercayaan. Nah itu, jadi ya masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya percaya mereka untuk melakukan donasi melalui online. Kenapa ya? Mungkin mereka takut kalau uangnya bisa jadi tidak digunakan memang untuk bencana, padahal ya itu memang digunakan untuk pada korban bencana alam. Nah itu, nah ya makanya kami adakan kegiatan itu, melakukan galang dana melalui online karena untuk mempermudah karena ya di Jayapura ada rekan kita yang nantinya mungkin dari hasil bencana itu bisa kita ya galang melalui online gitu, kita transfer ya kan. Nah itu. Oke Bang. Untuk selama proses penggalangan dana apakah ada sisi negatif dan sisi positifnya? Ya kalau sisi negatif untuk penggalangan ya itu tadi ya. Jadi masih banyak ya masyarakat yang memang belum sepenuhnya percaya. Nah itu yang membuat jadi donasi yang kita kumpulkan itu tidak banyak dibanding memang kita melakukan donasi secara langsung, misalkan seperti ke persimpangan jalan kita turun langsung. Nah itu lebih efektif gitu, banyak orang yang melakukan donasinya dibanding online gitu. Dan tentunya juga kalau online ini ya kita mesti ada supportnya apa ya, itu pamflet atau flyer itu harus disebar gitu supaya masyarakat banyak yang melihat gitu, dan yaitu ada niatan untuk membantu ya mereka nanti transfer. Nah, itu ya sisi positif ya ya kita dengan mudah gitu mau donasi itu bisa dilakukan transfer dengan cepat. Kalian bersedekah ya Bang? Nah ya sebenarnya itu ya jadi bersedekah ya kan, membantu ya tentunya kan bagian dari kita juga kan, karena kita ya Indonesia. Nah ya kita mesti menolong saudara kita yang ada di wilayah timur maupun di wilayah manapun lah. Nah itu. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk ini dalam masalah target donasinya itu kalau tidak memenuhi yang kita harapkan itu bagaimana Bang? Nah ya baik, mengenai soal target ya tentu ada targetan gitu. Targetan ya yang kita inginkan ya dapatnya sebanyak-banyaknya ya, kita harapannya bisa membantu ya banyaknya ya kan kepada korban bencana yang ada di sana gitu, karena ketika ya terjadi bencana ya seperti gempa ya mereka mengungsi, tidak tinggal di rumah pasti karena rumahnya sudah hancur ya kan. Ya butuh tempat tinggal, butuh
kebutuhan yang lainnya kan, sandang pangan dan sebagainya itu. Nah itu harapannya. Namun ya ketika memang masih belum tercapai target, nah kita mungkin mencoba melakukan atau menambah hari lagi, ya melakukan penggalangan dana lagi gitu. Nah itu, jadi ya kalau memang tidak maksimal, ya seberapa dapatnya tetap itu akan kita berikan. Nah seperti itu, ya seberapa yang ada. Baik Bang, lalu melalui penggalangan dana ini, apakah bisa terlihat sisi kemanusiaan kita sebagai rakyat Indonesia untuk membantu sesama saudara? Ya jelas ya terlihat, karena kenapa? Ya itu tadi, kita ya membantu saudara kita yang terkena musibah bencana, yaitu tadi dengan melakukan galang dana ya secara online. Walaupun online ya kita tetap membantu gitu kan. Nah itu, jadi ya itu karena mungkin banyak hambatan kita untuk melakukan aksi secara langsung turun ke jalan gitu kan, ke persimpangan. Nah makanya kita lakukan online. Nah dan juga ya ini, apalagi ketika masa pandemi COVID, ketika itu pun ketika masa pandemi itu kan banyak juga terjadi bencana. Nah itu kita melakukan galang dana melalui online gitu, ya banyak juga yang membantu gitu. Nah itu jadi ya karena kita tidak bisa turun ke jalan kan, terbatas karena waktu itu ya lagi PPKM dan sebagainya. Nah membatasi gerak kita, makanya kita adakan online. Nah inilah sangat terbantu sebenarnya adanya online ini. Lalu Bang, apakah berkaitan sama psikolog kita yang melakukan penggalangan dana tersebut untuk saudara kita? Iya, tentu itu pasti. Karena apa ya? Ya kita kan manusia nih ya, makhluk sosial gitu, yang sudah sepastinya sebagai manusia tuh harus ya saling tolong menolong. Apalagi ya kita menolong terhadap korban bencana alam gitu, yang memang mereka membutuhkan bantuan. Ya siapa lagi kalau bukan kita yang membantunya gitu. Nah itu, ya jadi memang sudah seharusnya itu, sudah seharusnya membantu gitu. Mungkin itu. Oke Bang, untuk pertanyaan untuk yang terakhir, mungkin Abang bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman yang ada di luar sana agar mereka bisa melakukan seperti yang 5PSI lakukan, misalnya melakukan penggalangan dana lebih luas lagi dan bisa membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana. Selamat Bang. Baik, mengenai bencana alam yang terjadi, kita tidak tahu bencana itu kapan terjadi. Namun yang pastinya ya di sini kita sebagai manusia tentunya harus saling tolong menolong gitu ya. Nah jadi kita menolong itu banyak hal. Nah salah satunya ya ini dengan melakukan donasi ya. Jadi 5PSI ini ya sebagai wadah yang membantu gitu, membantu korban bencana ya. Nah, itu sebagai wadah ya, jadi nantinya dari donasi yang terkumpul ya kita akan salurkan. Nah itu di sini ya kita saling bantu membantu. Nah itu jadi ya sudah seharusnya ya kita sebagai manusia harus saling tolong menolong, sekecil apapun itu yang kita berikan. Baik Bang, terima kasih atas kesempatan dan waktunya dalam kami untuk mewawancarai Abang di sini. Jika ada salah kata atau lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Izin pamit ya Bang. Ya silakan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gina. Tempat 5PSI yang Abang seng. 1, 2, 3 action. Kok video anjir?